Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami akan membahas tentang bagaimana dengan amalan doa dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber doanya yang mana seseorang yang mengamalkan ini, insya Allah hari demi hari rezekinya selalu bertambah. Amin. Riwayat ini ada di dalam riwayat Ibnu Hibban, tapi kami mengutip dari kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri. Bacaannya seperti ini. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah, siapa saja dari seorang muslim, laki-laki muslim, tapi maksudnya semua seorang muslim, siapa saja dari seorang muslim yang tidak mempunyai harta untuk disedekahkan atau hanya berkecukupan terus, jadi dia itu nggak bisa sedekah, nggak sempat gitu, maka sabda Kanjeng Nabi, falyaqul fi du'aihi, maka orang itu berkata di dalam doanya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fa innaha zakah. Di dalam redaksi lain, fa innaha lahu zakah, maka orang itu membaca Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa shalli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa innaha, maka sesungguh bacaan itu, salawat itu, lahu bagi orang yang membaca tadi, zakatun, itu menjadi zakat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Yang pertama yang harus kita ketahui sahabat, ini adalah tentang sedekah. Orang yang tidak mempunyai sedekah, oleh Kanjeng Nabi disuruh membaca ini karena sesungguhnya ini adalah zakat baginya. Jadi orang dulu itu sahabat ya, yastabiqul khairat. Jadi orang dulu itu dia berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi dia itu iri pada orang kaya, yang orang kaya tadi itu adalah ahli ibadah. Jadi jangan di-skip sahabat, ini untuk ilmu dan sumbernya dari hadis-hadis Sahih Muslim, Bukhari dan kitab Mu'tabarah. Jadi kita pahami dulu bahwasannya orang dulu itu iri bagi orang yang mampu bersedekah gitu. Sedangkan dia sudah lakukan semua kebaikan, semua amal baik, cuma sedekah dan zakat. Jadi kita pahami dulu pahala sedekah, bahwasanya di Al-Quran itu kalau orang mati, di surat Al-Munafikun tuh orang mati tuh pengen hidup lagi hanya untuk sedekah. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau berkenan memberi atau menunda kematianku sedikit waktu lagi, sedikit saja waktu ya Allah, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Saking hebatnya pahala sedekah, makanya orang dulu yang fakir miskin itu menuntut kepada Kanjeng Nabi, dan akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Juga di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juga dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bahwasanya perumpamaannya orang yang menafkahi hartanya, bersedekah hartanya, menafkahi di jalan Allah, itu seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir itu menumbuhkan 100 biji. Setiap bulir itu menumbuhkan 100 biji. Berarti totalnya 700 biji kebaikan.
Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, wasi', alim, juga maha mengetahui. Jadi inilah pahalanya sedekah, sahabat ya. Harus dipahami dahulu pahalanya sedekah. Orang-orang dahulu itu yastabiqunal khairat. Jadi orang-orang dulu itu berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan, pahala seperti itu, sehingga ada seorang fakir miskin itu datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abi Dzar di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ini ada dua hadis ini. Jadi ada orang fakir miskin datang ke Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dufur bil ujur. Wahai Kanjeng Nabi, pergi orang-orang kaya dengan membawa banyak pahala. Sedangkan di dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan, zahaba ahlud dufur minal amwali bidarajatil ula wan na'imil muqim. Pergi orang kaya-kaya itu dengan hartanya, dengan derajat yang mulia dan nikmat yang permanen. Itu di dalam kitab Al-Bukhari, tapi kami membacanya di dalam redaksi Muslim. Jadi pergi orang-orang kaya itu dengan beberapa pahala. Karena apa? Yusalluna kama nusalli. Dia itu salat seperti kita salat. Seolah-olah orang kaya pada zaman Nabi itu tidak bisa kita lawan pahalanya, karena dia salat seperti kita salat. Wayasumuna kama nasum. Mereka orang-orang kaya itu berpuasa seperti kita berpuasa. Nah, juga ada lebihnya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka itu bersedekah-sedekah dengan kelebihan hartanya. Sedangkan saya tidak, ya Rasulullah, seperti itu. Orang dulu itu ingin menyamai dalam pahala. Qala awalaysa, Kanjeng Nabi menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Ingat bahwasannya Allah Ta'ala telah menjadikan kepada kamu suatu hal yang bisa dibuat sedekah. Tidak perlu harta. Kamu bisa melakukan sedekah dan pahalanya seperti sedekah, seperti zakat. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih subhanallah wa bihamdihi, kayak gitu. Setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap hamdalah, tahmid kepada Allah, pujian, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan perintah dengan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin, dan juga mencegah dari mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i hadikum sedekah, dan juga menggauli, bersenggama dengan istri-istrimu juga sedekah. Akhirnya orang sahabat itu bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajran. Apakah di antara kita ini yang mendatangi perempuannya terus memenuhi syahwatnya itu dapat pahala? Kanjeng Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bahwasannya jika orang itu memenuhi syahwatnya di dalam haram, apakah dia tidak berdosa? Dia berdosa. Fakadzalik, begitu juga idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika dia melampiaskan syahwatnya di dalam kehalalan, maka dia dapat pahala. Seperti itu sahabat, itulah orang-orang dulu. Jadi orang miskin bisa menyamai orang kaya di dalam semua pahala. Karena orang kaya itu zakat. Nah, ini apa? Yang satu tasbih, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW juga secara mantuk menjelaskan lafadznya, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa innaha lahu zakah. Ini adalah zakat. Zakat itu di atasnya sedekah, pahalanya sangat besar sekali. Makanya di dalam kitab Ruhil Bayan, sekarang langsung ke khasiat doa ini. Doa tadi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat.
ini adalah berkhasiat besar. Khasiatnya adalah di dalam kitab Ruhul Bayan, man shalla hadhihi shalawat kathura maluhu yauman fayauman. Siapa membaca salawat ini, salawat tadi, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat kathura maluhu yauman fayauman, maka dia banyak hartanya, hari demi hari akan selalu bertambah hartanya. Nah, seperti itu sahabat. Bagaimanapun sahabat banyak doa-doa tentang kerezekian, tinggal sahabat pilih mana yang sahabat bisa istiqomah, karena intinya adalah mudawamah yang paling bisa kita langgengkan. Karena ulama juga berpendapat semua amalan itu la tuhsalul fawaid, tidak bisa dihasilkan faedah-faedahnya, khasiatnya illa bimudawamatihi, kecuali dia itu merutinitaskan. Wa aqalluha thalathan, paling sedikitnya 3 kali, au sab'an atau 7, au ihda wa arba'ina atau 41, au ziyadatan kulla yaumin, atau tambah di atas bilangan tadi setiap hari. Wallahu dzul fadlil azim. Terus yang kedua, harus dihadirkan rasa ikhlas. Wa alaina bil ikhlas, wajib untuk kita yang membaca itu ikhlas. Tanamkan rasa ikhlas di hati, karena ketika tanamkan rasa ikhlas di hati, fa innahu aslam wa amkan, itu lebih selamat dan lebih mungkin, wa aqrab ilal ijabah, dan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.